sudah jelas di dalam Mazmur 119 ayat 130 dikatakan di sana, bila firman-firman itu tersingkap, maka dia memberikan pengertian pemahaman kepada orang bodoh. Jadi kalau saatnya firman itu terbuka bagi kita, ya Tuhan bukakan itu, maka dia memberikan pemahaman, pengertian. Jadi artinya bahwa Tuhan sendiri yang membuka alam pikiran kita, alam pengertian kita, sehingga ketika firman itu kita baca, kita dapat mengerti, kita dapat memahami, karena Tuhan sendiri yang membukakan sesuai dengan firman di dalam Mazmur 130 itu, ayat 130 itu. Bahwa kalau saatnya firman itu tersingkap, nah tersingkap itu bagi siapa? Bagi orang yang benar-benar merindukan dan mendambakannya. Tetapi kalau kita tanggapi secara logika, itu firman itu tertutup. Dan dikatakan bahwa terbuka bagi orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk memahami, mengerti, dan dipakai untuk membukakan bagi orang lain. Nah, itu yang saya alami selama ini. Kadangkala kalau saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya rema. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mengerti apa arti dari setiap kalimat firman Tuhan. Dan di saat saya menyembah, di saat saya menyukakan hati Tuhan, Tuhan sendiri membawa, kadangkala itu saya tidak tahu, Tuhan kasih ayat-ayat pendukung itu sendiri. Coba kau buka di dalam ayat ini, coba kau buka di dalam pasal ini, di dalam karangan ini. Jadi ya benar sekali bahwa firman itu kita tidak bisa tanggapi secara logika, tetapi secara roh. Karena roh itulah yang membukakan, yang menyingkapkan pengertian, pemahaman, apa rahasianya, apa lebih dalam lagi membawa kita untuk tentang rahasia-rahasia firman Tuhan itu. Seperti yang disampaikan oleh Bucan Elizabeth, ya semuanya tadi Bucan Endang tentang mimpi itu. Saya kadangkala kalau saya bermimpi aneh-aneh itu saya duduk menyembah Tuhan, apa artinya ini? Nah, ketika saya menyembah itu, roh Tuhan bawa saya kadangkala seperti ya saya menggumuli anak-anak saya. Ini kisah nyata. Ini pengalaman saya dengan Tuhan. Saya menggumuli anak-anak saya, tiba-tiba di saat saya menyembah, Tuhan buka itu alam roh saya, anak saya di Manokwari, saya bisa lihat ke sana apa yang dia lakukan. Itu Tuhan bawa begitu. Nah, satu kali saya sementara berdoa, baru saya punya anak yang kedua di SMEA, dia masih sekolah di SMEA. Saya berdoa, Tuhan lindungi mereka, Tuhan buka itu, saya lihat itu di dalam alam roh. Padahal di sekolah ini, dia jalan dengan cowok berpegangan tangan, duduk di kantin, makan roti, makan donat. Dan donat yang dia beli itu besar sekali, sebundar begini. Nah, terus saya ini, sore itu dia pulang. Betul, dan nyata bahwa kue yang dia beli itu dia bawa pulang, dia kasih tunjuk saya. Jadi itu betul-betul kalau kita larut dalam hadirat Tuhan itu, Tuhan buka alam roh kita. Itu luar biasa. Anak saya yang di Manokwari itu, dia jalan dengan teman-temannya di jambatan. Tuhan kasih tunjuk itu, topinya, bajunya. Saya tanya, kok pakai baju ini, kok pakai topi ini? Dia bilang, iya benar Bapak. Benar Mama, kita sama teman ada jalan-jalan di jambatan sesuai yang Tuhan kasih tunjuk di dalam alam roh. Sehingga saya bilang, jangan kamu macam-macam karena Tuhan akan perlihatkan sikap kamu kalau kamu macam-macam. Akhirnya ya betul, mereka itu betul-betul takut akan Tuhan. Dia tidak berbuat aneh-aneh.
Jadi kalau kita betul-betul dibukakan rahasia itu, tidak ada yang tersembunyi bagi kita. Tetapi kadangkala yang menghambat karena pikiran logika kita. Ya, akhirnya kadangkala terhambat dari situ, kita susah memahami, mengerti, jadi benar bahwa firman Tuhan itu, ya kalau bagi kita tanggapi secara logika itu sulit, sangat dalam pengertiannya, dalam artinya. Tetapi ketika roh itu membuka alam pikiran kita, dan roh kita menerobos ke dalam untuk melihat, itu bisa kita mengerti dan artinya itu, dan memampukan kita untuk, ya memang secara logika itu kita susah menghidupinya. Tetapi ketika Tuhan membukakannya bagi kita, kita gampang mengikutinya. Kita bisa menahan diri, rendah hati, dan 9 buah roh itu. Jadi kalau kita sudah lebih dalam itu, artinya kita dimampukan sendiri untuk melakukan itu, 9 buah roh. Nah, 9 karunia roh dan 7 karunia roh Bapa Sorgawi itu, yaitu roh keperkasaan, roh keberanian, roh pengertian, roh pemahaman, roh kerendahan hati, kesabaran. Ada 7 rohnya itu yang menguasai hidup kita kalau kita betul-betul dibukakan rahasia itu. Tapi harganya mahal. Karena saya pernah alami. Nah, tertumpuk kepada, jadi karunia itu tidak paten pada kita, manakala kita mulai lalai, kita mulai menjauh dari Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan mulai jauh, tidak dekat terus, tidak secara kontinu, itu tidak, nanti satu persatu hilang dari hidup kita. Itu pengalaman saya. Jadi untuk terus di dalam hadirat, terus untuk memahami firman itu, mengerti, dibukakan terus, ya kita harus bayar terus dengan banyak di kaki Tuhan. Dan itu pengalaman saya selama ini. Saya mulai tahun 93 itu saya berkecimpung dengan, belajar untuk dekat dengan Tuhan. Sampai punya cucu itu saya punya hubungan sudah mulai jarang-jarang dengan Tuhan. Akhirnya karunia itu mulai hilang satu persatu. Tetapi sekarang saya kejar itu dan Tuhan mulai bukakan kembali. Puji Tuhan. Jadi itu pengalaman saya bahwa yang membuat kita membukakan rahasia itu, kedekatan kita, kelekatan kita dengan Tuhan. Kalau manakala roh kita betul-betul menyatu dengan roh Tuhan, tidak ada yang tertutup bagi kita. Itu pengalaman saya. Puji Tuhan.